Halo semua, selamat datang di video pembelajaran ini. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Irwanto Situmorang, dalam pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Pada video ini, kita akan belajar mengenal produk manisan buah basah. Kita tahu Indonesia memiliki begitu banyak jenis buah-buahan. Hal itu tentunya harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukurinya adalah dengan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Buah memiliki kandungan vitamin dan sumber serat yang sangat diperlukan untuk kelancaran metabolisme tubuh. Apalagi di saat kondisi pandemi saat ini, kita sangat membutuhkan asupan buah bagi tubuh kita untuk meningkatkan sistem imun kita. Oleh karena itu, peluang ini harus kita bidik sebagai peluang usaha. Bagaimana cara kita memanfaatkan buah ini sebagai peluang usaha? Saksikan terus video ini sampai akhir ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembahasan kita, ada baiknya kita ketahui dulu apa saja materi pembahasan kita. Yang pertama yaitu pengertian pengawetan manisan buah, kemudian apresiasi produk manisan buah basah, kemudian perencanaan pembuatan manisan buah dari bahan nabati, dan yang terakhir membuat manisan buah basah. Baiklah, mari kita masuk pada materi kita yang pertama yaitu pengawetan manisan buah. Manisan buah adalah upaya pengawetan buah dengan gula. Pemberian gula dengan kadar yang tinggi bertujuan untuk memberikan rasa manis dan mencegah tumbuhnya mikroorganisme seperti jamur dan kapang. Pada prosesnya, digunakan air garam dan air kapur untuk mempertahankan bentuk atau tekstur serta menghilangkan rasa gatal atau getir pada buah. Nah, pada bentuk olahan manisan buah itu sendiri ada dua macam, yaitu manisan buah basah dan manisan buah kering. Perbedaannya terletak pada cara pembuatannya, daya awet, dan kenampakannya. Khusus pada pertemuan ini, kita hanya akan membicarakan pembuatan manisan buah basah. Nah, seperti dilihat pada gambar di samping, itu adalah bentuk olahan manisan buah kering. Kemudian yang di bawah ini, yaitu bentuk olahan manisan buah basah. Buah-buahan yang biasa digunakan untuk membuat manisan buah basah ini adalah pala, mangga, kedongdong, kolang-kaling, dan buah lain yang memiliki tekstur yang keras. Hasil lain dari proses pembuatan manisan buah basah ini adalah sirup dari larutan perendaman buah tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk pada apresiasi produk manisan buah basah. Apresiasi produk manisan buah basah ini ada dua. Yang pertama kita lihat dari segi cita rasanya. Proses pembuatan manisan buah basah harus tetap memperhatikan sumber vitamin dan makanan yang mempunyai cita rasa yang enak. Penambahan gula, garam, ataupun cabai akan membuat rasa manisan menjadi semakin enak dan khas, seperti gambar di samping. Kemudian apresiasi yang kedua yaitu apresiasi produk manisan buah basah jika dilihat dari segi estetikanya atau bentuknya. Nah, proses pembuatan manisan buah basah harus tetap memperhatikan penampilan produk yang menarik. Jika dilihat dari segi warna, bisa dilakukan dengan memadukan warna buah-buahan itu sendiri, atau bisa juga dengan mengambil warna dari bumbu yang kita pakai. Kemudian, jika dilihat dari segi bentuk, bisa dengan mempertahankan bentuk asli, atau bisa dirubah akibat proses pemotongannya. Kemudian yang terakhir adalah penyajiannya. Bisa dengan menggunakan stoples atau konsumen agar konsumen bisa mudah melihatnya. Bisa dengan penggunaan kemasan plastik dan juga kemasan kaleng, tergantung pada keinginan atau permintaan konsumen. Kemudian kita masuk pada perencanaan pembuatan manisan buah dari bahan nabati ini. Bisnis manisan buah merupakan bisnis yang menggiurkan. Untuk mendirikan bisnis ini, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama yaitu dari segi aspek pemasarannya.
Aspek pemasaran ini meliputi kondisi permintaan, penawaran, persaingan, harga, proyeksi permintaan pasar, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dilihat dari aspek produksinya, meliputi gambaran komoditi, persyaratan teknis, produksi, proses pengolahan, dan penanganannya. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek keuangannya, meliputi perhitungan kebutuhan biaya investasi dan keuangan. Kemudian yang keempat yaitu aspek sosial, ekonomi, yang meliputi pengaruh pengembangan usaha terhadap perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan pengaruh terhadap sektor yang lainnya. Kemudian yang terakhir kita lihat dari aspek dampak lingkungan. Lingkungan fisik maupun non-fisik. Nah, itu dia 5 aspek yang perlu kita perhatikan sebagai bahan untuk pertimbangan pembuatan usaha manisan buah dari bahan nabati ini. Oke, kita lanjut. Pada pembuatan buah basah. Nah, kita perhatikan ada bahan yang harus kita sediakan. Yang pertama yaitu 1 kg mangga muda atau setengah masak. Jangan yang terlalu masak ya. Yang kedua, air 2,5 liter. Kemudian yang ketiga, 1 sendok teh air kapur sirih. Kemudian keempat, 3 sendok makan garam. Yang kelima, 1,5 gram natrium benzoat. Kemudian yang keenam, 1,5 kg gula pasir. Dan yang terakhir, 1/4 sendok vanili. Bisa juga untuk penambahan cabai itu opsional tergantung selera ya. Nah, ini produksi kita dalam jumlah sedikit dulu. Baiklah, kemudian kita masuk pada cara pembuatan. Yang pertama, mangga harus dicuci sampai bersih, kemudian dikupas lalu dipotong-potong persegi atau panjang-panjang tebal. Atau untuk buah yang keras, rebus irisan dalam air mendidih selama 3 menit lalu ditiriskan. Kemudian yang kedua, yaitu campurkanlah 1,5 liter air kapur sirih, kemudian garam, kemudian natrium benzoat, dan potongan mangga yang sudah kita sediakan tadi. Setelah itu, rendamlah selama 12-48 jam. Langkah kedua yaitu campurkanlah 1,5 liter air kapur sirih, garam, natrium benzoat, dan potongan mangga yang sudah kita buat tadi. Kemudian, hasilnya rendam selama 12-48 jam. Ini setara 2 hari ya. Setelah itu, cuci hingga bersih memakai air panas, lalu tiriskan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa asin. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memasukkan 1,5 kg gula pasir dan 1/4 sendok vanili ke dalam 1 liter air. Kemudian semuanya itu dimasak sampai mendidih. Air kemudian didinginkan. Kemudian yang keempat, masukkanlah mangga ke dalam sirup gula dan rendam selama 4 hari supaya bumbunya lebih meresap. Dan yang terakhir yaitu masukkan rendaman mangga ke dalam wadah yang bersih dan kering. Dan manisan buah basah siap disajikan. Nah, itu dia materi kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Cukup sekian pertemuan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.